Statistik deskriptif part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan statistik deskriptif part 3. Materi statistik deskriptif part 3 kali ini tentang pengukuran variasi kelompok. C. Pengukuran variasi kelompok. Salah satu cara untuk menjelaskan keadaan kelompok dapat juga didasarkan pada tingkat variasi data yang terjadi pada kelompok tersebut. Untuk mengetahui tingkat variasi kelompok data dapat dilakukan dengan melihat rentang data dan standar deviasi atau simpangan baku dari kelompok data yang telah diketahui. 1. Rentang data. Rentang data dapat diketahui dengan cara mengurangi data yang terbesar dengan data terkecil yang ada pada kelompok tersebut. Rumusnya adalah R sama dengan XT min XR, di mana R adalah rentang, XT data terbesar dalam kelompok, XR data terkecil dalam kelompok. Contoh, 10 pegawai di lembaga X, gaji masing-masing tiap bulan dalam satuan ribu rupiah adalah 50.000, 75.000, 150.000, 170.000, 175.000, 190.000, 200.000, 400.000, 600.000, dan 700.000. Data terkecil dari kelompok itu adalah 50.000. Data terbesar dari kelompok itu adalah 700.000. Jadi rentangnya adalah 700.000 dikurangi 50.000, yaitu 650.000. Rentang data ini yang menunjukkan tingkat variasi kelompok. Misalnya, rentang gaji PT X adalah 300.000, sedangkan PT Y rentang gajinya adalah 500.000. Hal ini berarti PT Y pegawainya lebih bervariasi dalam besaran jumlah gaji. 2. Varians. Salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok adalah dengan varians. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Akar varians disebut standar deviasi atau simpangan baku. Varians populasi diberi simbol sigma kuadrat dan standar deviasi adalah sigma. Sedangkan varians sampel diberikan simbol S kuadrat dan standar deviasi sampel diberikan simbol S. Varians dari sekelompok data dari suatu variabel tertentu data dirumuskan menjadi sigma kuadrat sama dengan sigma xi min x bar dikuadratkan dibagi n, sedangkan standar deviasinya adalah sigma sama dengan akar dari sigma xi min x bar kuadrat dibagi n. Rumus tersebut digunakan untuk data populasi, sedangkan untuk data sampel rumusnya dibagi dengan n-1, di mana n-1 sama dengan derajat kebebasan. Varians dari data sampel dirumuskan menjadi S kuadrat sama dengan sigma xi min x bar dikuadratkan dibagi n-1. Sedangkan standar deviasinya dirumuskan menjadi S sama dengan akar dari sigma xi min x bar dikuadratkan dibagi n-1, di mana untuk keterangan dari rumus-rumus tersebut antara lain sigma kuadrat sama dengan varians populasi, sigma sama dengan simpangan baku populasi, S kuadrat sama dengan varians sampel, S sama dengan simpangan sampel, sama dengan jumlah sampel, SI sama dengan data ke, X bar sama dengan rata-rata. Selanjutnya merupakan contoh menghitung dan tabel penolong untuk menghitung varians dan standar deviasi. Diketahui tabel nilai statistik sekelompok mahasiswa. Untuk mahasiswa pertama mendapatkan nilai 60, mahasiswa kedua mendapatkan nilai 70, mahasiswa ketiga mendapatkan nilai 65, mahasiswa keempat mendapatkan nilai 80, mahasiswa kelima mendapatkan nilai 70, mahasiswa keenam mendapatkan nilai 65, mahasiswa ketujuh mendapatkan nilai 75, mahasiswa ke-8 mendapatkan nilai 80, mahasiswa ke-9 mendapatkan nilai 70, dan mahasiswa ke-10 mendapatkan nilai 75. Pertama-tama kita harus mencari X barnya atau rata-ratanya dengan rumus X bar sama dengan
X1 plus X2 plus X3 sampai dengan X ke 10 karena jumlah mahasiswanya ada 10 mahasiswa dibagi dengan N, yaitu jumlah seluruh mahasiswa, yaitu 10, sehingga didapatkan rata-rata 710 dibagi 10 sama dengan 71. Jadi untuk rata-ratanya adalah 71. Setelah kita mendapatkan rata-rata, kita buat tabel penolong untuk menghitung varians dan simpangan baku sekelompok mahasiswa. Untuk kolom pertama dan kedua, kita buat nomor mahasiswa dan nilai. Untuk kolom ketiga, kita buat simpangan, di mana simpangan itu rumusnya adalah XI atau X ke dikurangi X bar atau rata-rata. Jadi untuk isi dari kolom ketiga yaitu untuk mahasiswa pertama dengan nilai 60, XI atau X ke pertama dikurangi dengan rata-rata sama dengan 60 dikurangi 71 sama dengan minus 11. Untuk mahasiswa kedua dengan nilai 70, X kedua dikurangi rata-rata sama dengan 70 dikurangi 71 sama dengan minus 1. Kita kerjakan, kita cari simpangan itu sampai dengan simpangan mahasiswa ke 10. Lalu kita kuadratkan simpangan tersebut dan hasilnya kita taruh di kolom keempat. Dari tiap-tiap simpangan kuadrat tersebut kita jumlahkan sehingga kita dapat memperoleh jumlah seluruh simpangan kuadratnya adalah 390. Selanjutnya, setelah kita menemukan jumlah simpangan kuadrat dari seluruh data tersebut, kita tentukan varians kelompok data dengan rumus sigma kuadrat sama dengan jumlah seluruh simpangan kuadrat dibagi dengan N sama dengan 390 dibagi 10 sama dengan 39. Sedangkan standar deviasinya menggunakan rumus sigma sama dengan akar dari jumlah simpangan kuadrat dibagi dengan N sama dengan akar dari 390 dibagi 10 sama dengan akar dari 39 yang hasilnya 6,2450. Dalam kasus tertentu, rata-rata dari dua kelompok data bisa berbeda, tetapi standar deviasi atau simpangan bakunya sama. Contoh, data kelompok 1 adalah 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Untuk data kelompok 2, 104, 106, 108, 110, 112, 114, dan 116. Berdasarkan perhitungan, rata-rata kelompok 1 adalah 10 dengan simpangan bakunya 4,32, sedangkan rata-rata kelompok 2 sama dengan 110 dengan simpangan bakunya 4,32. Di sini, baik kelompok 1 maupun kelompok 2 memiliki simpangan baku yang sama, yaitu 4,32. Untuk itu, maka perlu dihitung koefisien variasinya dengan rumus IV sama dengan S bagi rata-rata dikali 100%, di mana IV sama dengan indeks variasi. Sehingga, berdasarkan contoh tersebut, indeks variasinya adalah untuk indeks variasi kelompok 1 sama dengan 4,32 dibagi 10 dikali 100% sama dengan 43,2%. Untuk indeks variasi kelompok 2 sama dengan 4,32 dibagi 110 dikali 100% sama dengan 3,93%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan, meskipun kedua kelompok memiliki simpangan baku yang sama, tetapi untuk indeks variasi
kelompok 1 memiliki indeks variasi yang lebih besar. Menghitung standar deviasi data bergolongan. Standar deviasi atau simpangan baku dari data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi atau tabel data bergolongan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. S sama dengan akar sigma F1 dikali XI min X bar dikuadratkan dibagi N-1, di mana S adalah standar deviasi data bergolongan, XI sama dengan data ke, X bar sama dengan rata-rata, FI sama dengan frekuensi ke, N sama dengan jumlah sampel. Contoh, tentukan standar deviasi nilai statistik mahasiswa dari tabel data bergolongan berikut. Tabel nilai statistik mahasiswa. Untuk interval nilai 21-30 terdapat 2 orang. Untuk interval nilai 31-40 terdapat 6 orang. 41-50 18 orang. 51-60 30 orang. 61-70 20 orang. 21-80 10 orang. 81-90 8 orang. Dan 91-100 ada 8 orang. Total jumlah mahasiswa ada 100 orang. Langkah pertama untuk menjawab soal ini adalah kita harus menentukan X bar-nya terlebih dahulu atau rata-ratanya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Untuk mempermudah itu, kita menggunakan tabel penolong. Selanjutnya kita buat kolom SI, di mana kolom SI ini merupakan hasil penjumlahan dari interval nilai terendah ditambah interval nilai tertinggi dibagi 2. Di mana untuk interval nilai pertama, interval nilai tertingginya yaitu 30, interval nilai terendahnya adalah 21. Jadi untuk SI-nya 21 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 25,5. Untuk interval nilai kedua yaitu 31 ditambah 40 dibagi 2 yang hasilnya 35,5. Selanjutnya kita tentukan FI, XI yaitu perkalian antara FI dan XI. Untuk F1 dan X1 yaitu 2 dikali 25,5 yang hasilnya 51. Untuk F2 yaitu 6, X2 sama dengan 35,5 yaitu 213 untuk hasil dari F2 X2-nya. Kita hitung sampai F10 X10. Lalu jika semua sudah ditemukan hasilnya untuk F1 X1 sampai F10 X10, kita jumlahkan semuanya, yaitu dari 51 dijumlahkan dengan 213, dijumlahkan dengan 819, dijumlahkan dengan 1665, dijumlahkan dengan 1310, dijumlahkan dengan 755, dijumlahkan dengan 684, dan dijumlahkan dengan 573. Hasilnya ini merupakan sigma FI/XI sama dengan 6070. Setelah itu kita baru dapat menentukan X bar-nya atau rata-ratanya. X bar-nya sama dengan sigma FI/XI dibagi sigma FI. Di sini sigma FI/XI-nya ketemu 6070 dan sigma FI-nya kita dapatkan 100. Jadi untuk rata-ratanya adalah 60,7. Selanjutnya kita tentukan XI min X bar. Untuk
interval nilai yang pertama, XI-nya 25,5, kita kurangi X-bar-nya 60,7 sama dengan minus 35,2. Lalu kita cari semua hasilnya untuk semua interval ini. Lalu kita kuadratkan sehingga muncul kolom SI min X bar dikuadratkan, yang hasilnya ada di kolom ke-6. Untuk interval nilai yang pertama kita temukan 1239,04. Ini hasil dari minus 35,2 dikuadratkan. Selanjutnya kita buat kolom ke-7, yaitu FI dikalikan hasil dari XI minus X bar dikuadratkan. Untuk nilai interval pertama, FI-nya 2. Untuk hasil dari SI minus X bar kuadrat adalah 1239,04. Kita kalikan, hasilnya 2478,08. Kita cari untuk semua interval nilai, lalu kita jumlahkan semuanya, dan akan muncul hasil dari sigma FI dikali SI minus X bar dikuadratkan, yang hasilnya sama dengan 26.096. Lalu kita dapat menyelesaikan soal ini. Kita masukkan rumus untuk standar deviasi data bergolongan. S sama dengan akar sigma FI dikali hasil dari SI min X bar dikuadratkan dibagi N-1 sama dengan akar 26.096 dibagi 100 min 1 sama dengan akar 26.096 dibagi 99 sama dengan akar 264,09 sama dengan 16,24. Jadi standar deviasi nilai statistik dari 100 mahasiswa adalah 16,24. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.